Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang sholat kali ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillah. Makin menjadi baik untuk semakin beriman dengan benar, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengupas bersama, kita bisa mempelajari bersama sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang kami ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Kita mengambil tema menepati sifat kita sebagai orang mukmin itu dari akhir ayat ini, yaitu ulaika humus shadiqun, tepat, temen, jujur. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang iman, tentu sejatinya setiap manusia sudah memiliki benih iman. Tidak ada seseorang pun yang tidak memiliki benih iman. Namun benih ini ketika kemudian tidak dipelihara dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka keimanan ini tadi hanya akan berupa sebuah keyakinan yang sumbernya barangkali hal-hal yang bersifat dugaan-dugaan, khayalan-khayalan, khurafat-khurafat. Maka dalam perjalanan sejarahnya manusia ingin menemukan keimanan ini sangat bermacam-macam. Ada yang hanya sampai kepada pohon besar, sudah mengira bahwa itu adalah Tuhan. Ada yang sampai ke laut, mengira bahwa laut adalah Tuhan. Ada yang mengira batu besar, mengira bahwa itu adalah Tuhan sehingga disembah. Ada yang mengira matahari, bulan, bintang, api, dan lain sebagainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan sejarah umat manusia mengirimkan utusannya, baik itu nabi ataupun rasul, yang tugas utamanya tentu tabligh, menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengawal keimanan yang sudah dimiliki oleh setiap manusia. Nah, perjalanan Nabi Rasul yang sekian banyak, sesungguhnya tentu tidak hanya 25 saja, jumlahnya sangat banyak, tetapi yang wajib kita amani adalah yang 25 itu. Beliaulah yang kemudian mengawal keimanan umat manusia supaya tetap lurus sesuai dengan apa yang seharusnya, tidak sekedar sesuai dengan apa yang dikira oleh manusia itu sendiri. Maka Nabi Adam, kemudian Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawal itu semuanya. Bahkan secara urutan-urutan ini tadi bisa difahami bahwa
konsep-konsep keimanan itu akan semakin diperbarui sampai akhir sempurna, paripurna, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesiapapun yang memang mau memelihara imannya secara benar, maka yang harus diikuti adalah manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan manhaj nabi-nabi sebelumnya, karena sudah habis masanya. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya, khatamul rasul, ajarannya menyempurnakan semua ajaran-ajaran sebelumnya, dan ini sudah sempurna. Sudah tidak perlu dicari-cari lagi, sudah tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah paripurna, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Sudah sempurna. Maka kemudian iman yang harus kita kembangkan, iman yang harus kita ikuti adalah iman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak ayat, banyak hadis. Kami ambilkan satu ayat, yaitu di akhir surat Al-Baqarah. Itu adalah iman yang seharusnya yang kita ikuti, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusul wa qalu sami'na wa ata'na, sampai akhir ayat selesai. Di sini sudah ada poin-poin ketetapan-ketetapan tentang iman itu. Secara jelas urutannya adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nanti di hadis kita menemukan lengkap, artinya Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran tentang iman, yaitu langsung dari Jibril alaihissalam. Kita insya Allah sudah sering mendengarkan dari asatid, dari penceramah tentang hadithu Jibril. Hadithu Jibril itu hadis di mana pada saat ada majelis Rasulullah, datang seseorang, orang itu bersih, kemudian bajunya juga rapi, bersih, tidak tampak bahwa dia orang dalam perjalanan, tetapi tidak ada seorang pun dari sahabat yang kenal dia ini, beliau ini. Datang langsung mendekat kepada Rasulullah, sangat dekat sekali, sampai dengkulnya bersentuhan kalau saya tidak salah riwayatnya begitu, dan bertanya, mahwal iman. Nah, ditanya, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa al-qadar khairihi wa syarrihi. Orang ini tadi mengatakan sodakta, kamu benar. Sampai kepada pertanyaan tentang Islam, kemudian tentang ihsan, kemudian pertanyaan tentang hari kiamat. Saya tidak membahas ini semuanya, tapi yang iman ini tadi ada titik temu, sama, rukunnya sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang pokok-pokok, yang pokok-pokok, yang wajib, yang sehingga merupakan rukun. Rukun itu dalam terminologi fikih ya bagian dari pekerjaan yang kalau tidak dikerjakan maka pekerjaan kita itu tidak sah. Ada 6 kita sudah sama-sama tahu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini tadi yang kaitannya dengan innamal mu'minuna. Innama itu dalam terminologi bahasa Arab namanya adatul hasri, halful hasr, untuk mengkhususkan, untuk menspesialkan.
Umpamanya akmal, innamal a'malu, sesungguhnya, seharusnya. Nah, di sini innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Khusus di dalam surat Hujurat ini, di ayat ini disebutkan 2 poin saja. Kenapa surat Hujurat ini penamaannya ada 2 versi. Yang satu tauqifi ta'lim, yaitu dari riwayat Ibnu Abbas bahwa namanya surat Hujurat dari Rasulullah tentu saja. Dan kemudian ada nama yang kedua, namanya yaitu ijtihadi, yaitu namanya suratul akhlak. Jadi suratul Hujurat juga disebut suratul akhlak, tapi penamaannya dengan suratul akhlak ini adalah ijtihadi. Ijtihad para tabi'in, para ulama, para tabi'in yang kemudian menemukan bahwa karena surat Hujurat ini berisi nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai sosial, maka disebut juga namanya yaitu suratul akhlak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, waktu kita terbatas sedikit, maka kita percepat saja. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Poin utamanya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebagai zat pencipta, insya Allah tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada pencipta, kepada kekuatan di atas segala kekuatan. Tetapi kemudian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang seharusnya, nah manusia perlu ada yang mengawal. Maka disebutlah Rasul. Rasul, orang berislam itu pintu masuknya adalah syahadat. Syahadat itu bersaksi. Bersaksi 2 poin saja yang utama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah klop. Iman yang paling pokok, paling utama, pintu masuknya ya amanu billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak cukup dengan sekedar bahwa di sana ada Tuhan, bahwa di sana ada pencipta. Tetapi kemudian harus kita tindak lanjuti dengan kita berbuat, kita beramal, kita menyembah hanya kepada Tuhan itu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada yang pertama kali tadi disebut dengan tauhid rububiyah. Semua manusia masih ada di posisi ini. Tapi kemudian ketika pada berbuat menyembah yaitu tauhid uluhiyah, orang sudah mulai tidak bisa mewujudkan tauhid yang utama, yang pertama sebagai dasar yang sudah diberikan, benih yang sudah diberikan itu tadi tidak bisa dikembangkan dengan tauhid uluhiyah yang di situ ada amalan-amalan beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beriman billahi ini tadi harus dilanjutkan dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di seluruh asma dan sifatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah dasar utamanya. Dasar utamanya adalah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dari 3 dimensi tadi kita ikuti semuanya. Tidak cukup di rububiyah saja, tidak cukup bahwa kita percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak cukup. Harus ada terus so what? Setelah itu apa? Beribadah kepada Allah. Semua perbuatan kita persembahkan kepada Allah. Ketika kita
melakukan sesuatu apalagi peribadahan tidak kita persembahkan kepada Allah, cidra sudah cedera tauhid kita. Tauhid utama yang pertama tadi iya, tapi kemudian ketika masuk kepada tauhid uluhiyah dan ternyata kita tidak menyembah, kita masih mensekutukan Allah, maka di sini cedera, ada cacat. Belum lagi nanti kemudian ketika kita masuk kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di seluruh asma dan sifatnya. Oleh karena itu kita harus betul-betul konsisten mengawal ini tadi dengan beriman kepada Rasul. Jadi alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ada ikatan yang sangat kuat untuk mengawal keduanya, yaitu tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak mamang, mboten mamang, tidak ada keraguan, tapi rasikh, sabit, menghunjam ke dalam, kuat sekali. La yuza'zi'uhu syai'un, tidak mudah tergoyangkan. Ini satu ikatan yang kita semuanya sering mungkin terjebak, mungkin terpleset di dalam melihat kehidupan, sehingga terkadang muncul benih-benih keraguan. Padahal kita akan sampai kepada iman yang tepat, iman yang benar, iman yang shadiq ketika tidak ada keraguan sama sekali. Maka supaya betul-betul keraguan-keraguan yang terkadang muncul itu mudah ditepis, mudah ditolak, mudah diantisipasi, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita kuatkan betul. Katakanlah kita mengenal sifatnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawaditsi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Yang 20 ini kita imani betul, insya Allah sudah bisa menjadi bekal ketika kula panjenengan sami, ketika kita terkadang ragu, terkadang ya bertanya-tanya. Hidup ini kalau sudah seperti yang kita rasakan kan terkadang apa ini, bagaimana, betapa sulitnya, kenapa? Mungkin sampai pada tataran menyalahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu godaan-godaan, cobaan-cobaan yang membuat kita mungkin akan ada keraguan, padahal ini menjadi syarat bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tsumma lam yartabu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada amalan-amalan berikutnya yang tampaknya memang harus mengiringi, harus menjadi tanda bahwa tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kata-kata jahadu, jihad, itu yang paling dekat di pikiran kita ya perang di medan perang. Padahal medan perang itu tidak hanya di lapangan kehidupan, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Ini ada dua hal yang disebutkan karena memang suka gampang mengganggu dan berat kita lawan, yaitu jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mengeluarkan harta dan kemudian berjihad dengan jiwa raganya. Ini sebuah poin yang sangat penting di dalam kita mengawal innamal mu'minuna.
supaya kita masuk dalam hasar mukmin, ada pertama amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, ditambah lagi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Artinya bahwa kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita, dengan jiwa kita, itu adalah bagian tak terpisah dari sebutan bahwa kita adalah orang mukmin. Maka Bapak Ibu sekalian, harus kita fahami amwal, harta itu sejatinya bukan semata-mata hasil upaya kita. Karena kalau ditarik ujung-ujungnya semua pasti dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Sehebat apapun umpamanya, kalau kemudian kita ini sakit, tentu tidak bisa bekerja untuk mendapatkan harta itu, kalau kemudian itu menjadi tujuan. Nah, harta kata beberapa orang disebut mal. Mal itu ada akar kata yang berkaitan dengan mala yamilu, mailan, artinya cenderung, condong. Nah, hati manusia itu cenderung, condong, sangat kuat pada mal, terikat kepada mal, sehingga itu menjadi poin yang ditawarkan untuk mengawal sebuah keimanan. Jika kemudian kula panjenengan sami kita mampu berjihad fisabilillah dengan mal kita, nah maka kita nanti akan masuk di dalam akhir ayat ini, yaitu ulaika humus shodiqun. Bapak Ibu sekalian, harta yang kita miliki sekali lagi kalau ditarik ujung-ujungnya tentu bukan semata-mata hasil upaya kita. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita berbicara atau melihat harta itu dari sisi rizki. Meskipun rizki tentu saja tidak hanya harta, kekayaan, tidak. Andai kata kita lihat dari situ, maka konsep Allah adalah innallaha yabsutur rizqa liman yasha, menghamparkan, tuma wa yaqdir, ditetapkan. Sampai ada orang bilang kalau sudah rezeki itu memang sudah tertakar, maka tidak akan tertukar. Ada yang bilang begitu, rezeki itu sudah tertakar. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, ditakar. Kamu takarannya segitu. Nah, anfus ini biasanya gejolak jiwa kita, nafsu kita ini melampaui keimanan kita. Ini yang membuat kita semuanya menjadi tidak tepat di dalam beriman. Menyikapi hidup menjadi tidak nyaman karena apa? Kita mendahulukan nafsu kita mendahulukan retorika kita mendahulukan logika kita daripada beriman kepada Allah tanpa keraguan tadi, bahwa Allah Razzaq, Allah Wahhab, Allah dengan seluruh sifat-sifatnya itu, ya, dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan selanjutnya sampai yang terakhir. Itu Esa Tunggal. Jangan sampai kemudian kita ragu dengan nafsu kita, pola pikir kita yang keliru. Maka jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Harta kalau sudah infak, tentu kita tidak berpikir, jangan berpikir kaya, atau mungkin saya mau infak kalau sudah punya atau sudah kaya. Biasanya sudah, yang penting adalah bahwa supaya tidak terikat kepada itu, kita harus sadar bahwa ini sesungguhnya adalah milik Allah. Di dalam surat Ma'arij dan beberapa surat yang lain jelas sekali bahwa wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam hartamu itu ada hak-hak orang-orang yang minta dan orang-orang yang sesungguhnya membutuhkan tetapi tidak minta. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita mengawal keimanan kita dengan
menepis keraguan itu dengan menanamkan keimanan yang tepat di dalam 3 dimensi tauhid tadi, dan kemudian kita terus bermujahadah, berjihad di dalam mengelola diri kita dari 2 sisi ini tadi, al-amwal wal anfus. Artinya ketika ada orang minta itu berarti orang membutuhkan, maka kita berikan seberapapun. Jangan sampai kemudian kita berpikir saya ngasih uang disalahgunakan. Sudah bismillah, ketika dia minta berarti dia butuh, maka kita berikan. Supaya apa? Supaya kita tidak namil, tidak cenderung terus kepada harta sehingga sampai kemudian bakhil. Bakhil itu tentu sifat yang di dalam Al-Quran banyak sekali juga disebutkan. Nanti ketika kita bakhil, ada hal-hal yang akan kita terima di akhirat. Di antaranya sayutawwaquna ma bakhilu bihim, yukwa bihajibahum. Nanti akan macam-macam harta yang kita bakhilkan tadi akan memusuhi kita, akan gerawui kita. Dan memang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, apa yang akan menjadi milik kita adalah yang kita berikan, yang kita infakkan. Sementara inilah lam yartabu, kemudian setelah itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini yang harus juga menjadi garis bawah, itu adalah fi sabilillah, artinya di jalan Allah, artinya lillahi ta'ala. Apapun bentuknya, mungkin rumah sakit, mungkin panti asuhan, mungkin anak yatim, mungkin apa, macam-macam, semuanya adalah fi sabilillah. Ulaika humus shodiqun. Ketika kita bisa lam yartabu, kita tidak ragu-ragu, dan kemudian kita bisa jihad fi sabilillah dengan amwal dan anfus, itu adalah tanda bahwa kita insya Allah termasuk dalam golongan orang-orang al-mu'minuna shodiqun. Bapak Ibu sekalian, tentu usaha ini tidak boleh berhenti, karena memang kita tidak tahu kapan akhir hayat kita. Maka harus terus, sementara itu harus terus kita usahakan. Sementara itu musuh kita, aduwwun mubin, setan, juga tidak pernah berhenti. Oleh karena itu kita terus berusaha. Karena apa? Karena godaan dari aduwwun mubin juga tidak pernah berhenti. Begitu kita lengah, maka kita sangat rawan akan terpeleset. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dengan terus bermujahadah, tujahid bi amwalina wa anfusina, mudah-mudahan dengan begitu iman kita terus terkawal, sehingga kita betul-betul meninggal dalam keadaan beriman sesuai dengan perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mukmin, kita muslim, kita dalam posisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini saja. Sebenarnya tentu masih banyak hal yang menarik untuk kita bicarakan terkait dengan diri kita sendiri tentang iman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus meningkatkan iman, Islam dan ihsan kita, sehingga kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.